kasih sudah menjawab salam saya. Semoga kami masuk surga. Amin. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Rahman SPTJ selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jatibarang sekaligus sebagai member. Yang saya hormati rekan-rekan seangkatan orientasi pengenalan nilai dan etika yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 Kamis 21 November 2024 di SMA Negeri 1 Jatibarang. Perkenalan, nama saya Zain Nadif dari SMA Negeri 1 Bulakamba dan sekaligus menempuh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, ini berkaitan dengan latar belakang kaitannya dengan laporan yang saya buat berkaitan dengan latar belakang ini. Latar belakangnya yaitu masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengalaman bagi para pegawai P3K pada tugas dan fungsi serta visi-misi Provinsi Jawa Tengah. Harapannya ketika kita memberikan pemahaman orientasi ini, kita bisa mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang fungsi ASN itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah nilai dan etika bagi mereka untuk Provinsi Jawa Tengah, visi sudah sangat jelas sekali, ya, menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, atau dengan jargonnya yang saat ini tetap boten korupsi, boten abusi. Kemudian visinya membangun masyarakat Jawa Tengah religius, toleran, dan tujuan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis, serta ada beberapa tujuan yang sudah tertera di situ. Untuk seluruh organisasi saya rasa sudah sangat jelas karena Bapak dan Ibu sudah mendapatkan semua. Sekilas berkaitan dengan nilai dan kita di SMA Negeri 1 Bulakamba untuk visinya sendiri, jadi terwujudnya sekolah yang berkarakter, berprestasi, unggul dalam iman dan takwa dan ilmu pengetahuan serta berbudaya lingkungan. Visinya itu ada 4, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian meningkatkan dan membina prestasi baik akademik maupun non akademik. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki keunggulan dalam perilaku dan akhlak mulia. Selanjutnya mewujudkan penataan sekolah yang sehat. Tujuan dan sasaran meningkatkan kecerdasan. Kemudian di program strategis itu sendiri di SMA Negeri 1 Bulakamba lebih mengarah ke kelas olahraga yang sekarang ini sudah 2 tahun berjalan. Untuk seluruh organisasi hampir sama, ya. Kemudian tugas pokok dan fungsi PP3K ini juga sudah kita ketahui bersama. Baik, ini berarti kaitannya dengan rencana hasil kerja PPPK dari saya sendiri. Tujuan ditaksi, kemudian rencana hasil kerja atasan langsung terdiri dari beberapa rencana hasil kerja atasan. Kemudian rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di Bulakamba saya sudah dipaparkan beberapa teman saya di depan kaitannya dengan hal ini. Kenapa pimpinan mengintervensi kaitannya dengan arah apa yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran? Perlu Bapak dan Ibu ketahui bersama bahwasanya rapor pendidikan di SMA Negeri 1 Bulakamba itu mengalami penurunan di poin pembelajaran. Jadi secara tidak langsung pimpinan mengintervensi supaya pelaksanaan pembelajaran itu bisa ditingkatkan lagi agar lebih efektif. Sedangkan untuk poin yang lain seperti keamanan,
literasi, numerasi, akhlak, dan satunya lagi kebinekaan itu mengalami peningkatan atau bisa dikatakan dengan kriteria baik. Rencana hasil kerja dari saya ada 5 di sini. Yang pertama mengisi peran pembelajaran, kemudian yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kualitas 100%, kuantitas 20 menit, dan waktu pelaksanaan untuk perangkat pembelajaran itu 1 tahun, kemudian untuk kegiatan pembelajaran itu 1 semester. Penerapan nilai pada 3 prioritas pelayanan, kolaboratif, dan kompeten. Selanjutnya rencana hasil kerja yang ketiga menyiapkan analisis penilaian. Yang keempat yaitu melaksanakan remedial, dan yang terakhir yaitu laporan perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya itu. Kemudian di penerapan nilai itu ada tambahan lagi adaptif, akuntabel, loyal. Untuk kriteria presentasi pencapaian itu kurang lebih 100% semuanya. Itu aja kurang lebih dari rencana hasil kerja yang saya susun. Kurang lebihnya ada 4 poin. Terakhir ini penutupan atau kesimpulan, mampu melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, memahami mengenai nilai dan etika, serta mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang bertahap juga dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban. Manfaatnya bagi saya mengetahui beberapa kaitannya dengan misi-misi OPD untuk Provinsi Jawa Tengah, memberikan pemahaman juga dalam penyusunan RAK. Kemudian dari sekolah dapat menggunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan, dan bagi kita semua ataupun sebagai pembaca dapat menambah pengetahuan. Oke, cukup. Sepertinya itu yang bisa saya lakukan untuk kegiatan seminar hari ini. Saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih kepada dosen yang telah memaparkan laporan yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya saya sarankan kepada untuk menanggapi laporan dari Pak Samuel. Terus Mas Samuel Natif, iya. Ada dengan perencanaan yang berapa? Ada Empat ya. Oke, total poinnya ini di BMN 22. Memang mau tiga Ya, sesuaikan saja. Ada pun nanti kalau lebih ya nggak jadi masalah. Ya, sertifikatnya masih seperti itu, Pak. Nah, sekarang kalau memang rencananya udah matang, kalau saya bisa lebih gitu. Karena ini nanti lebih ekspektasi ini juga. Ini ya. Oke, Mas yang berlanjut itu aja. Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Ada juga nanti apa yang menjadi kelemahan menjadi yang merupakan kelemahannya. Kalau positifnya kan di situ, kekuatannya juga apa menjadi merasa kelemahannya itu kalau di bahasa Indonesia sekarang juga diamanahkan untuk mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia tingkat lanjut. Pak, kebetulan di SMA Mulakamba ada pelajaran pilihan di bahasa Indonesia tingkat lanjut. Itu sedikit kesulitan, Pak, ketika mengajarkan kaitannya sama materi hikayat, gimana cara mentransfer materi hikayat ke anak-anak supaya lebih paham gitu. Karena mungkin bahasa hikayat adalah bahasa yang lampau, jadi terkesan perlu beberapa kali saya mengulang kembali, mengulas kembali teks misalkan yang dibahas itu sampaikan ke anak seperti itu. cara mengatasi kelemahan itu. Kalau dari saya mengubah, Pak. Jadi hikayat itu dari segi aslinya itu sendiri, realnya yang tadinya dari bahasa lain dan lain sebagainya saya ubah menjadi bentuk cerita pendek yang mudah dipahami.
yang membuat dengan apa siswanya disuruh membuat rumah. Dicontohkan dulu lah, jadi ada satu teks dari hikayat, kemudian saya contohkan, saya buat menjadi bentuk cerita pendek agar lebih mudah dipahami dengan bahasa yang kekinian. Pertanyaan berikutnya terkait dengan Indonesia kan pulaunya banyak. Iya. Ada 17.374. Kemudian sukunya itu ada 1.340. Sukunya, suku Jawa, dan sebagainya. Kemudian bahasa lokalnya itu ada 720 bahasa lokalnya. Panjenengan pernah membayangkan kan? Kalau Sumpah Pemuda menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, kalau itu tidak dikumandangkan, kira-kira gimana dengan suasana yang terbuka, ada pulau-pulau yang banyak, ada jumlah bahasa yang banyak, kira-kira gimana? Kalau saya melihat dengan kondisi yang seperti itu, maka akan terjadi miskomunikasi ketika kita berbahasa. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, itulah yang bisa atau bisa dicontohkan seperti itu. Dua bahasa yang familiar di kalangan kita, ya, karena ada orang Sunda, ada orang Jawa dengan bahasa yang sama, tetapi dengan pemakaian yang berbeda, itu akan menimbulkan multi tafsir. Contohnya ini Pak, sudah dahar. Kalau di bahasa Jawa itu bahasanya sopan banget Pak. Tapi kalau di bahasa sudah dahar, itu ternyata saya dimarahin Pak. Karena itu saya orang Sunda juga Pak. Dan ketika saya berbicara seperti itu, jangan seperti itu kasar gitu. Dan itulah ketika bahasa Indonesia tidak dikeluhkan pada saat Sumpah Pemuda seperti itu. Jadi ada maknanya ya. Iya betul Pak. Dan aslinya Sundanya kan? Aslinya Jawa Pak, cuma istrinya Sunda. Kemudian jadi kesudah-sudahan. Nah itu Pak. Iya, saya pernah di Salon itu. Salon itu kan Sundanya Jawa Tengah ya. Itu saya pernah di Salon. Sampai sekarang pun saya nggak tahu. Taunya ya kita kalau dahar itu Manggadila gitu kan. Gitu. Hanya itu kok yang saya hafalkan karena setiap saya main itu masih bilangnya Manggadila gitu kan. Nah, oke. Yang jelas panjenengan sudah puas menjadi guru bahasa Indonesia. Sudah senang gitu ya. Saya nikmati prosesnya. Nikmati, tapi literasinya harus ini. Siap. Nah, gitu. Setiap apapun memang kita perlu banyak prasarana yang kita pakai. Walaupun itu bidangnya matematika kah, atau mungkin MIPA atau apa gitu, kita perlu belajar yang lain. Gitu ya. Nah, ini semuanya sudah. Ya saya kira itu ya Mas. Ya luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih dari saya. Saya akhiri presentasi yang sekarang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah beri peserta terakhir seminar ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita berada di penghujung akhir acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Pengelola SPDFD selaku mentor bersama yang telah memberikan masukan, tanggapan, kritik dan saran kepada kita semua. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta seminar yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini.